Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat memasuki bulan yang baru. Hari ini kita di awal bulan Juli, hari Kamis ya, 1 Juli 2021. Oke, mengawali bulan baru, bulan Juli, kita akan melihat lagi apa yang menjadi bacaan hari ini ya, sebagai guidance, sebagai bacaan pencerahan untuk daily guidance yang akan saya berikan hari ini. Oke, kita akan lihat dari kartu Oracle. Ini adalah kartu Oracle Daily Guidance ya, memang untuk tema Daily Guidance. Kita lihat untuk hari ini, Let Your Past Go. Dari kartu Daily Guidance hari ini ada the burden of carrying your past around has made you weary. Dear one, it's time to set this burden down. Keep only the lesson and the love and leave everything else behind. You don't want it or need it, and it's now gone. Dari titelnya aja kita sudah tahu ya, Let Your Past Go itu jelas kita diminta untuk melepaskan atau meninggalkan hal-hal yang terjadi di masa lalu, hal-hal yang selama ini membebani perasaan kita, pikiran kita, yang selalu membuat kita seperti cemas, khawatir, takut, gelisah, seperti itu. Hari ini dikatakan adalah waktunya untuk melepaskan segala beban yang kita rasakan, ya, dan tetap ambil pelajaran untuk apapun yang sudah kita lewati di masa lalu. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus bisa meninggalkan hal-hal itu hal-hal yang sudah terjadi itu di belakang, nggak perlu lagi dilihat-lihat atau diingat-ingat. Yang jelas di sini semua itu sudah pergi, sudah nggak ada. Selalu diingatkan bahwa hal-hal yang sudah terjadi itu ya jadikan saja sebagai pelajaran karena tidak mungkin untuk kita ulangi. Ya. Seperti itu. Jadi kita mau apa sebenarnya dengan sesuatu di masa lalu? Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi kalau ada sesuatu yang memang sudah hilang, sesuatu sudah berakhir, sesuatu yang sudah harus kita lepaskan. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, dalam arti itu ya sudah lewat. Seindah apapun itu atau mungkin bagaimanapun sesuatu itu berkesan, itu sudah jadi masa lalu. Oke, kita akan lihat untuk kartu tarot hari ini. Ada di Hierophant, Two of Wands, Judgment. Kemudian ada The Hangman, ada Six of Wands, dan ada Ace of Cups. Di sini ada The High Priestess. Ini kartu the bottom of the deck ini aja sudah berbicara tentang healing. Kita harus bisa mendengarkan kata hati, harus mengikuti intuisi, mendengarkan suara hati bahwa ada sesuatu memang yang harus kita tinggalkan karena selama ini masih kita pendam, masih kita bisa dikatakan masih kita simpan di dalam diri kita, ya, The High Priestess. So kalau saya melihat memang ini energi yang bisa dikatakan dialami oleh seseorang yang sepertinya memang harus bisa
memaafkan apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Kita itu kadang-kadang merasa sudah baik-baik saja, tetapi sebenarnya di dalam diri kita itu kadang-kadang kita belum benar-benar bisa memaafkan sesuatu. Memaafkan sesuatu dalam hal ini misalnya, ya, kita mengalami situasi yang menyakitkan, kita mengalami situasi kegagalan, pernah merasa terluka. Mungkin kita sudah terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya kita masih butuh yang namanya penyesuaian diri, ya, penyesuaian diri untuk sesuatu yang memang sudah terjadi. Dan dalam penyesuaian diri itu seharusnya kita bisa belajar untuk merubah cara berpikir kita, merubah cara pandang kita untuk sesuatu. Dalam hal ini kita harus bisa bisa bersikap bijak untuk sesuatu yang memang harus kita lepaskan. Karena kalau saya lihat di sini memang ada sebagian dari kita mungkin masih ragu untuk benar-benar bisa mengambil sikap itu. Dalam arti, ya seperti saya katakan, masih ada keinginan, masih ada kemauan, hasrat, atau mungkin juga masih menunggu untuk hal-hal yang sebenarnya ya sudah harus ditinggalkan. Dalam arti di sini seperti kita masih mengharapkan sebuah kesempatan, tetapi sebenarnya sudah ada hasil yang kita tahu bahwa itu sudah nggak mungkin lagi kita dapatkan, ya. Seandainya kamu sudah mendapatkan keputusan bahwa kamu nggak diterima nih, atau kamu sudah nggak bekerja lagi nih di satu tempat. Kadang-kadang kalau seseorang yang belum bisa menerima itu, perasaan dia itu masih berharap, masih menunggu, masih mencoba untuk bisa dikatakan di sini untuk mencoba untuk bertahan. Sementara kalau sudah ada keputusan seperti itu, jelas nggak mungkin lagi kan kita untuk bisa mengharapkan sesuatu. Tetapi kalau saya lihat di sini, ya ada orang-orang yang mungkin masih saja mengharapkan kesempatan lagi, mungkin masih ingin perubahan dari keputusan atau hasil yang diterima, bahwa di sini ya masih mau begitu ya, masih mau menunggu, masih mau bertahan. Sementara kalau saya lihat ya memang di sini waktunya kita untuk bisa bersikap dengan bijak. Kita jangan terus-terusan menjadi seseorang dalam tanda kutip tahanan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Kita seperti tertahan dengan sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Sementara ini adalah waktunya kita harus bisa lebih menjadi diri sendiri. Ini energi tentang bagaimana kita harus memulihkan diri, ya. Six of Wands. Mungkin sebagian kita sebenarnya mau, tapi ya masih mencoba untuk menunggu atau masih ragu untuk mengambil tindakan. Untuk melakukan perubahan itu sepertinya sulit banget ya. Kemarin saya sudah ngomong berbusa-busa tentang mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Coba sekarang cara berpikirnya itu diubah. Kalau kamu di sini selalu menunggu atau mengharapkan sesuatu yang jelas-jelas sudah tidak bisa lagi kamu dapatkan, artinya kamu tidak mencintai dirimu. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Ya. Di sini ada kartu Ace of Cups ini, belajar mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak mencintai diri kamu, orang lain nggak bakal mencintai kamu. Gimana orang lain bisa mencintai kamu kalau kamu tidak mencintai diri kamu? Kamu masih kalut, kamu masih gelisah, masih merasa kacau pikiran, energimu terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya nggak harus lagi kamu fokuskan. Ya, ini energi kita yang masih membawa atau masih mengingat. Kalau mengingat ya tidak terpengaruh dengan kehidupan kamu, it's okay ya. Kita nggak bisa ngelupain sesuatu itu langsung hilang begitu saja.
Kita pasti ada waktunya mengingat, tetapi yang parah itu kalau seseorang mengingat tetapi berharap lagi, gitu loh. Kalau mengingat itu nggak masalah, mengingat sesuatu di masa lalu yang pernah terjadi. Yang menjadi masalah, mengingat dan hidupnya jadi stuck, tidak berkembang. Apalagi ya itu tadi seperti saya katakan di awal, berharap masih bisa terjadi lagi, menunggu siapa tahu ada perubahan, bisa didapatkan lagi sebuah kesempatan. Itu yang benar-benar merusak dirimu. Kamu tidak mencintai dirimu. Belajar mencintai diri sendiri di sini. Bagaimana Mbak Eva caranya? Di sini ada The Hero Pen ya. The Hero Pen itu tentang spiritual ya. The Hero Pen itu juga tentang ketuhanan. Artinya ya tentu saja di sini belajar untuk mencintai diri dengan lebih banyak memperdalam spiritualitas, keagamaan. Banyak-banyaklah mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang menurut kamu bisa memberikan inspirasi ya, mungkin dari pemuka agama, mungkin dari para dari para motivator seperti itu, mungkin dari pencerahan-pencerahan yang bisa kamu dengarkan. Itu perlahan-lahan bisa membuat kamu berubah lebih mencintai diri kamu sendiri. Dan kalau kamu seperti sudah menjadi seseorang yang dalam tanda kutip sulit ya, rusak karena hal-hal di masa lalu itu nggak bisa kamu lepaskan. The Hero Pen itu juga tentang tentang mencari bantuan ya, mencari bantuan dari pihak yang memiliki pengaruh begitu, atau orang-orang yang bisa memberikan bantuan nasihat seperti konseling ya, atau kamu perlu terapis, hipnoterapi itu biasanya seperti itu, atau kamu perlu datang ke psikiater atau psikolog. Jangan dikira yang datang ke tempat-tempat itu tuh orang-orang yang kamu anggap mungkin punya gangguan jiwa. Kalau kamu memang nggak bisa move on, nggak bisa merubah diri kamu termasuk orang yang memang memiliki gangguan jiwa. Lama-lama jiwamu, mentalmu bisa rusak, makanya perlu untuk mendatangi orang-orang yang memiliki keahlian ya, untuk kembali menetralkan perasaanmu, pikiran kamu. Gak perlu malu untuk datang kepada mereka, atau ya lakukan konseling seperti itu. Banyak yang bisa dilakukan di sini. Itu artinya kamu mencintai diri kamu. Kamu gak mau terus-terusan menjadi seseorang yang ya seperti tertahan untuk sesuatu yang sebenarnya sudah nggak ada, tapi dirimu sendiri yang terus menahan di situ. Ya, jadi di sini memang tentang healing, penyembuhan. Jadi dengan berkonsultasi, dengan mencari nasihat, mendengarkan pencerahan, itu juga cara kamu untuk menyembuhkan diri, menyembuhkan perasaan kamu, pikiran-pikiran kamu dari hal-hal yang sudah lewat ya, hal-hal di masa lalu yang masih kamu simpan di sini, kamu simpan di dalam diri kamu. Jelas di sini kita mendapatkan pesan let your past go ya. Biarkan masa lalu itu pergi, sekarang waktunya untuk memulai kehidupan yang baru. Kalau kamu sudah bisa melewati itu ya, ini awal bulan yang baru. Ini sebuah awal yang bagus untuk memulai masa depan kamu yang baru ya. Melangkah untuk hari baru hidup kamu. Tinggalkan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Dan untuk kamu yang masih belum bisa melepaskan itu, ini waktunya untuk healing, untuk menyembuhkan diri. Ya. Karena sebagian dari kalian memang masih perlu itu, dan sebagian lagi saya lihat di sini sepertinya sudah bisa menjadi dirinya sendiri. Oke? Seperti itu bacaan Daily Guidance untuk hari ini Kamis 1 Juli 2021.